Shalom Eagle Kids, Shalom Voltage. Buat kalian yang baru pertama kali join di ibadah hari ini, kakak mau mengucapkan welcome home, welcome to Eagle Kids. Nah, nggak berasa ya kalau misalnya 2 bulan lagi, kita akan mengakhiri tahun 2021 ini. Udah bulan November nih. Kakak sih berharap hari-hari kalian akan selalu fun, happy, dan yang pastinya semakin dekat sama Tuhan. Nah, kalian juga ya stay healthy, jaga kesehatan dan semangat. Buat kalian yang lagi banyak tugas atau misalnya lagi banyak ulangan, penilaian akhir semester, penilaian tengah semester, yuk kita tinggalin dulu semua beban-beban kita karena kita mau have fun bareng-bareng sama teman-teman Voltage, sama kakak-kakaknya juga. Jadi kita mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita bersatu dalam doa, semuanya lipat tangan, tutup matanya ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini buat berkat yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Sebentar lagi kami mau memuji, menyembah-Mu ya Bapa. Kami juga mau mendengarkan firman-Mu. Biar kiranya Tuhan Kau yang sertai kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu. Kami siap juga Tuhan untuk memuji, mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, last but not least, kakak punya pantun nih buat kalian. Ada ranting di atas pohon, ketiup angin, jatuh ke papan. Yuk semua Voltager, jangan tiduran. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Bye-bye, God bless you. Voltage, everybody, let's praise Jesus, amen. Woo! Semuanya bangkit berdiri yang di rumah. Kita mau memuji Tuhan.
shout His name over all. Turn it up, this sound of praise, make it louder than any other. Lift Him up and shout His name over all. Woo! Hallelujah! Yes. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam dekapanmu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadiratmu, tak ingin ku terpisahkan
Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kalau kami boleh bertemu kembali di ibadah Voltage Tuhan. Kami tahu Tuhan mengasihi kami melihat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami sampai dengan hari ini. Kami bersyukur kalau sampai hari ini Tuhan memelihara kehidupan kami. Hari ini kami mau berikan hati kami mau berikan telinga kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Kami mau menjadi murid-Mu Tuhan hari ini. Beri kami pengertian-pengertian dan hikmat akan firman-Mu. Karena kami tahu Tuhan firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap dengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Shalom Voltage. Senang sekali akhirnya kita bisa ketemu lagi di ibadah Voltage online Eagle Kids Jabodetabek. Sekalipun kita masih ketemu secara online, tapi kakak berdoa dan kakak terus berharap setiap kalian tetap punya api, tetap punya hati yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Amin. Hari ini ada satu pesan firman Tuhan yang kakak ingin sampaikan kepada kalian dan kakak kasih judul khotbah hari ini adalah Integrity Matters. Pentingnya integritas. Pada suatu hari, kakak akan buka dengan cerita ini. Pada suatu hari ada seorang anak, dia pergi ke supermarket. Lalu dia membeli beberapa barang. Setelah dia beli, dia pergi ke kasir dan dia bayar. Setelah selesai melakukan transaksi, anak ini pulang kembali ke rumah. Ketika dia sampai di rumah yang jaraknya cukup jauh dari supermarket itu, anak ini baru menyadari bahwa ternyata kembaliannya kelebihan Rp2.000. Lalu si anak ini memutuskan untuk ambil sepedanya lagi dan kembali ke supermarket untuk mengembalikan uang Rp2.000 itu. Mungkin bagi orang lain akan berpikir gitu ya, yang mengalami kejadian seperti anak itu. Salah siapa kasih uang kembalian lebih? Kalau enggak aku balikin juga pasti kasirnya juga enggak notice. Lagian cuma Rp2.000. Tapi poinnya bukan itu. Poinnya adalah ketika anak itu mengembalikan uang yang cuma Rp2.000 itu, anak itu mempunyai integritas di dalam hidupnya. Integritas adalah sesuatu hal yang penting dalam kehidupan kita. Kalau kalian membangun sebuah rumah, sebelum kalian pasang dinding, sebelum kamu cat rumahnya, sebelum kamu pasang atap, sebelum kamu isi rumah itu dengan banyak furniture dan banyak barang-barang yang bagus, kalian harus memastikan bahwa rumah itu punya pondasi yang kuat. Karena kalau rumah yang dibangun itu tidak punya pondasi yang kuat, percuma dia punya dinding yang tinggi, punya furniture yang bagus, punya atap yang mungkin keren modelnya, percuma. Karena sekali mungkin ada gempa, rumah itu bisa hancur. Nah, sama seperti pondasi rumah itu, demikian juga integritas dalam kehidupan kita. Apa yang kita mau kerjakan di dalam kehidupan kita, apa yang kita mau bangun di dalam kehidupan kita di masa yang akan datang, kita harus punya pondasi kehidupan yang kuat dari hari ini. Dan pondasi itu salah satunya adalah apa? Integritas. Kita bisa loh punya banyak talenta, punya banyak mimpi, punya banyak cita-cita, punya banyak bakat. Tapi kalau kita nggak punya integritas, maka kita tidak bisa meraih potensi tertinggi yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Jadi integritas itu bukan sesuatu yang biasa aja. Integritas adalah sesuatu yang penting dalam kehidupan kita. Kalau gitu apa sih integritas itu? Mungkin beberapa kalian sudah tahu apa itu integritas. Tapi mungkin beberapa dari kalian baru dengar tentang integritas. Kakak kasih tahu. Integritas adalah ketika kita tetap melakukan hal yang benar sekalipun tidak ada orang yang lihat kita. Integritas itu sebuah kejujuran hati nurani. Apa yang kita katakan ini sama enggak seperti apa yang kita lakukan? Apa yang kelihatan di luar
ini sama nggak dengan apa yang ada di dalam diri kita? Anak-anak yang punya integritas itu nggak bakal matiin kameranya, nggak bakal off-camin kameranya waktu dia sekolah. Kita masih sekolah online kan, nggak bakal matiin kameranya off gitu ya waktu kamu sekolah online. And then kamu dengerin miss-nya sambil tidur-tiduran di kamar atau kamu sambil ngemil. Anak-anak yang punya integritas tuh nggak bakal sembunyiin handphonemu dari papa mamamu. Kamu kasih password gitu ya karena kamu takut papa mamamu lihat apa yang ada di dalam handphonemu, grup apa yang kamu ikutin, kamu ngobrol apa sama temenmu. Anak-anak yang punya integritas nggak bakal lakukan itu. Karena memang gak ada sesuatu yang dia sembunyikan bahkan di dalam handphonenya. Anak-anak yang punya integritas gak bakal gitu ya bersikap manis dan baik sama teman-temanmu tapi di rumah kamu kayak kucing dan tikus gitu sama adikmu berantem terus. Ketika kita melakukan apa yang benar, sekalipun tidak ada orang yang lihat kita, jangan pernah lupa bahwa ada satu pribadi yang selalu lihat hidup kita dan pribadi itu adalah Tuhan Yesus. Kalian tahu dong, di Alkitab ditulis Tuhan Yesus, Allah itu Allah Immanuel. Tuhan Yesus itu Allah Immanuel, Allah yang beserta kita. Berarti ketika dia adalah Allah yang beserta kita, bahkan ketika kita lagi sendirian pun Tuhan Yesus beserta kita. Sekalipun gak ada orang di sekeliling kita, kita sendirian, ada satu pribadi yang selalu melihat kehidupan kita dan itu adalah Tuhan Yesus. Dan semua hal yang benar dan apa yang benar yang kita lakukan itu akan diingat oleh Tuhan. Bukan cuma Tuhan ingat apa yang kita lakukan, tapi Tuhan tidak akan membiarkan apa yang benar yang kita lakukan itu berlalu begitu saja. Tetapi Tuhan akan memberikan kepada kita upah atas kebenaran yang kita lakukan. Amsal 2 ayat 20-21 ngomong begini. Sebab itu tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar. Karena orang jujurlah yang akan mendiami tanah dan orang yang tak bercelalah yang akan tetap tinggal di situ. Tanah itu ngomong tentang berkat Allah. Diberikan kepada siapa? Kepada orang yang di dalam hidupnya memilih melakukan apa yang benar dan jujur. Ini loh pentingnya integritas dalam kehidupan kita. Kalau kita sekarang udah tahu ya, wah integritas tuh penting banget. Apa yang harus kulakukan Kak? Supaya aku ini jadi anak yang punya integritas. Yang pertama sebelum kita lihat step-stepnya gimana gitu ya. Kita jadi anak yang punya integritas. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus memilih menjadi anak yang berintegritas. Karena menjadi anak yang berintegritas itu sebuah pilihan. Kamu memilih, aku mau jadi anak yang punya integritas. Aku mau jadi anak yang jujur. Aku mau jadi anak yang melakukan apa yang benar. Kamu harus memutuskan dulu, aku mau jadi anak yang berintegritas. Putuskan dulu, aku mau jadi anak yang berintegritas. Nah setelah kalian memutuskan aku mau Kak jadi anak yang berintegritas. Yuk kita belajar caranya gimana kita jadi anak yang berintegritas. Yang pertama, don't compromise. Jangan kompromi. Itu yang pertama. Musuh utama dari integritas adalah kompromi. Kompromi itu apa Kak? Kompromi itu keadaan kayak gini loh. Kamu tahu apa yang kamu lakukan itu sesuatu yang salah. Kakak itu percaya ya, gak ada orang yang gak tahu benar dan salah. Semua orang itu pasti tahu benar yang mana, yang salah yang mana. Kompromi adalah sebuah keadaan ketika kamu tahu kamu mau melakukan sesuatu yang salah. Kamu tahu banget ini salah nih, gak boleh dilakukan. Tapi kamu berusaha menganggap sesuatu yang salah itu jadi benar. Dengan apa? Dengan mengeluarkan berbagai macam alasan untuk membenarkan dalam tanda kutip sesuatu yang salah itu. Contoh, kamu tahu nih kamu lagi sekolah online ya kan. Kamu harus fokus dengerin miss karena gak ada bedanya sekolah online mau sekolah offline sama gitu ya. Tapi suatu hari kamu tuh lagi bosen banget sekolah online. Dan
Miss-nya boleh kok kita matiin kameranya gitu ya. Jadi nggak harus buka kok. Akhirnya kamu decide untuk kamu off cam, terus kamu main game. Kan nggak ada yang lihat. Mungkin waktu kamu main game itu kamu berpikir, temenku juga ada yang gitu kok. Buktinya nggak apa-apa. Kalau aku sekali-kali main game waktu sekolah online, nggak apa-apa dong. Kan aku lagi bosen banget. Atau suatu hari papa mama lagi pergi dan kamu tahu banget papa mamamu tuh larang kamu main game. Karena kamu lagi ujian. Tapi karena papa mama lagi pergi, kamu sendirian di rumah. And then kamu ambil gitu ya, gamemu dan kamu main. Terus kamu ngomong gini sama dirimu sendiri. Nggak apa-apa dong, kan cuma main 30 menit. Aku nggak main seharian loh, cuma 30 menit. It's okay lah, menghibur diri 30 menit. Itu loh yang namanya kompromi. Semua alasan yang kamu pakai untuk memberikan kepadamu sebuah persetujuan supaya kamu boleh melakukan yang salah, itu namanya kompromi. Kalau kita mau jadi anak yang punya integritas, kita nggak boleh kompromi dengan alasan-alasan begini. Orang lain juga lakukan kok. Kan aku cuma lakukan 1 kali. Cuma sebentar doang kok. Yang aku lakukan ini nggak ada apa-apanya dibanding apa yang temanku lakukan. Kalau kita mau jadi anak yang punya integritas, kita bahkan tidak akan memikirkan alasan untuk membenarkan sesuatu yang salah yang mau kita lakukan. Yesaya 33 ayat 15 sampai 16 berkata begini. Orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, yang menolak untuk hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan, dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Bentengnya ialah kubu di atas bukit batu. Rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Yesaya ngomong begitu. Orang yang hidup dalam kebenaran, yang ngomong dengan jujur, yang menolak melakukan hal yang salah, dia seperti orang yang tinggal aman di tempat yang tinggi. Aman di tempat yang tinggi. Tempat yang tinggi itu kalau kamu imagine ya, tempat yang tinggi itu pasti agak ngeri loh. Tinggi gitu ya, takut jatuh. Tapi dikatakan orang yang berintegritas, mereka itu seperti orang yang aman di tempat yang tinggi. Bahkan di tempat yang kelihatannya paling ngeri, dia akan tetap merasa aman. Mungkin ada waktunya ya, temenmu tuh ngajak kamu melakukan sesuatu yang salah. Dan kamu tuh memilih untuk tidak ikut melakukannya. Di dalam kondisi seperti itu mungkin temenmu itu nanti akan ngeledek kamu gitu ya. Atau bahkan nganggap kamu itu aneh. Atau bahkan mungkin mereka akan ngata-ngatain kamu dengan sebutan-sebutan yang agak gak enak didengar. Seperti sok suci kamu, sok rohani kamu gitu ya. Tapi coba deh, ketika kamu mengalami kondisi seperti itu ya, ketika kamu tetap memilih melakukan apa yang benar, dan kamu menolak ajakan untuk melakukan apa yang salah, coba deh cek hatimu. Ketika kamu memilih melakukan apa yang benar dan tidak kompromi dengan alasan apapun, hatimu tuh akan merasa aman loh. Hatimu tuh akan merasa tenang gitu ya. Gak ada tuduhan apa-apa. Beda kalau kamu akhirnya berkompromi. Misalnya teman kamu ngajakin ngebohongin orang lain. Temenmu ngajakin berbuat curang saat ujian. Temenmu ngajakin kamu melakukan hal-hal yang kamu tahu banget itu gak boleh dilakukan. Ketika kamu memutuskan akhirnya berkompromi dengan itu semua dan kamu ikut melakukannya. Coba deh cek hatimu lagi. Kakak yakin gitu ya. Hatimu itu pasti gak enak. Kamu akan merasa deg-degan. Kamu akan merasa gelisah. Kenapa? Karena kamu tahu apa yang kamu lakukan itu salah. Semua kompromi yang kita lakukan terhadap integritas itu akan bikin kita tambah jauh dari integritas itu sendiri. Sekali kita kompromi gitu ya. Sekali kita gak apa-apa lah cuma sekali. Gak apa-apa lah cuma sedikit. Gak apa-apa lah kan temenku juga lakukan. Gak apa-apa lah aku cuma coba sekali aja. Sekali
ada sekali, mudah gak maksud kakak, ngerti gak? Sekali aja kamu melakukan, itu akan ada 2 kali, akan ada 3 kali, akan ada 4 kali. Dan itu akan membuat kamu semakin jauh dari yang namanya integritas. Kita bisa loh jadi anak-anak yang berkata enggak buat kompromi. Kakak yakin kamu pasti mau jadi anak-anak yang berani berkata tidak untuk kompromi, melakukan hal-hal yang salah. Caranya gimana? Kita bisa menjadi anak yang say no untuk tidak melakukan kompromi ketika kita ini mengenal Tuhan. Pengenalan kita akan Tuhan dan firman-Nya akan membuat kita itu semakin mengerti pribadi Tuhan. Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan gak mau kita lakukan. Apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan tidak mau Dia kehendaki. Semakin kita mengenal Tuhan, kita juga akan semakin peka dengar suara Tuhan. Ketika kita diperhadapkan pada keadaan di mana kompromi atau enggak ya, Tuhan akan berbicara kepada kita dan akan kasih tahu kita. Mungkin kamu ada dalam kondisi kamu goyah. Tuhan akan bicara kepadamu dan kasih tahu kamu apa yang harus kamu lakukan. Bahkan sebelum keadaan itu terjadi, yang membuat kamu diperhadapkan pada pilihan lakukan yang benar atau salah. Bahkan sebelum keadaan itu terjadi, Tuhan bisa loh kasih tahu kita lebih dulu. Kamu akan hadapi keadaan seperti ini, tetap pilihlah untuk lakukan yang benar. Atau Tuhan bisa ngomong sama kita lewat firman yang kita baca. Pengenalan kita akan Tuhan, pengenalan kita akan pribadi Tuhan akan menjauhkan kita dari melakukan hal yang salah. Kenapa? Karena Tuhan itu menjagai orang-orang yang punya integritas di dalam dirinya. Tuhan menjagai anak-anak yang demikian. Yang kedua apa? Kalau yang pertama don't compromise. Yang kedua let the honesty keeps your way. Biarkan kejujuran itu menjagai jalanmu. Kalau kita mau jadi anak yang punya integritas, kita harus dengan sengaja mengizinkan kejujuran memimpin setiap langkah kita. Kejujuran itu bukan cuma kalau ditanyain kita nggak bohong. Tapi kejujuran itu apakah yang kelihatan di luar ini sama seperti apa yang ada di dalam hati kita. Amsal 11 ayat 3 ngomong begini. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya. Versi The Message dalam bahasa Inggrisnya berkata begini. The integrity of the honest keeps them on track. Integritas dari orang yang jujur menjagai mereka di jalannya. Suatu hari temanmu berkata demikian kepadamu. Ada orang mencuri uangku. Uangku loh hilang, pasti ada yang mencurinya. Waktu kamu dengar temanmu kehilangan uang karena dicuri, pasti kamu berpikir, loh kok mencuri sih? Mencuri itu kan perbuatan yang gak baik. Mencuri itu kan berdosa. Mencuri itu perbuatan yang benar-benar gak bolehlah dilakukan. Pasti setiap kita akan berpikir demikian di dalam hati kita ketika kita dengar seseorang kehilangan uangnya karena dicuri. Tapi suatu hari waktu kamu jalan-jalan di mall, and then kamu tuh pengen banget gitu ya beli sepatu baru, tapi uangmu itu kurang 100.000. And papamu bilang, nabung dulu sampai genep 100.000 gitu. Nah waktu kamu jalan-jalan di mall, tiba-tiba ada seorang bapak yang jalan di depanmu, tanpa sengaja menjatuhkan uang 100.000 dari kantongnya. Mungkin waktu dia lagi ambil dompet terus uangnya 100.000 jatuh gitu ya. Dan uang itu sekarang tepat ada di bawah kakimu. Wow, ini uang jatuh dari langit gitu ya. Mungkin ada yang berpikir demikian. Uang itu sekarang tepat ada di bawah kakimu. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang lihat uang itu. Bahkan papa mamamu juga mungkin gak lihat. Apa yang akan kamu lakukan? Berpikir seperti tadi, wow uang ini jatuh dari langit. Atau, oh ini bukan uangku. Apa yang akan kamu lakukan? Memutuskan mengambil uang itu, masukin ke kantong, buat nambahin beli sepatu baru yang sangat kamu inginkan? Atau kamu ambil uang itu dan kamu kembalikan kepada bapak yang kehilangan uang itu?
Mungkin bahkan bapak itu gak sadar kalau duitnya hilang. Kalau kita adalah anak-anak yang mengizinkan integritas memimpin kehidupan kita, kita pasti akan kembalikan uang itu kepada bapak yang kehilangan uangnya. Itulah integritas. Apa yang ada di dalam hati, apa yang kita pikirkan, apakah itu juga sama dengan apa yang terlihat di luar. Orang yang jujur hatinya itu tahu bagaimana caranya menyenangkan hati Tuhan. 2 Korintus 8 ayat 21 ngomong begini. Karena kami memikirkan yang baik, bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan manusia. Orang yang punya integritas, anak yang punya integritas, ketika dia sedang sendirian, apa yang dia pikirkan, apakah sama seperti apa yang dia pikirkan ketika dia ada di dalam hadirat Tuhan. Izinkan kejujuran memimpin jalanmu. Kalau kamu pengen jadi anak yang berintegritas, mulai hari ini izinkan kejujuran memimpin jalanmu. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah surround yourself with the right people. Kelilingi dirimu dengan orang-orang yang tepat. Kalau kamu pengen jadi anak yang punya integritas, kelilingi dirimu dengan teman-teman yang punya integritas juga. Dengan siapa kamu bergaul, seperti itulah karaktermu sendiri akan terbentuk. Kita pengen jadi anak yang punya integritas. Tapi sahabat-sahabat kita, teman-teman kita semuanya suka bohong. Suka kompromi, suka lakukan hal-hal yang salah. Bahkan suka main-main dengan dosa. Sekalipun ya, awalnya kita ini adalah anak yang punya integritas. Tapi kalau kita mengizinkan diri kita dikelilingi oleh teman-teman yang demikian atau lingkungan kita demikian, lama-lama mereka bisa mempengaruhi kita loh. Lama-lama mereka bisa membuat kita jadi anak yang berkompromi. Awalnya mungkin sekali kompromi. Lalu lambat laun bukan lagi kompromi, tapi kita benar-benar melakukan kesalahan bahkan tanpa mikir. Dan lambat laun lagi kita bisa melakukan pelanggaran tanpa merasa bersalah karena itu seperti akhirnya menjadi sebuah kebiasaan dalam diri kita. Dan lebih parahnya, kita bisa loh meninggalkan Tuhan. Karena kita melakukan kompromi pada mulanya. 2 Timotius 4 ayat 10 sampai A. Kalian mungkin jarang dengar ayat ini. Dikatakan demikian. Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ayat apa ini gitu ya, kakak baca sekali lagi ya. Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ini kata-kata siapa? Ini kata-katanya Paulus. Paulus nulis surat ke Timotius. Dan di dalam suratnya dia menceritakan tentang Demas. Siapakah Demas itu? Demas itu adalah seorang murid Paulus, salah satu muridnya Paulus. Demas ini ikut pelayanan Paulus. Dia ini adalah seorang pelayan Tuhan yang taat pada awalnya. Paulus kemana-mana dia ikut. Paulus ngajar, dia ada di sana, dia duduk dengerin Paulus ngajar. Tapi kisah berikutnya ditulis Paulus kalau Demas sudah meninggalkan Tuhan. Paulus bilang sama Timotius, dia sedih dengan perubahan Demas. Bahkan Paulus mengatakan Demas lebih mencintai dunia ini dan tidak turut lagi memberitakan Injil. Kenapa Demas berubah hatinya? Kakak yakin ya, salah satunya karena Demas ini tidak pernah benar-benar meninggalkan pergaulannya yang salah. Dia ikut Paulus, dia pergi bersama dengan Paulus di dalam pelayanannya Paulus. Tapi mungkin di sisi lain Demas masih suka gitu ya, bergaul dengan teman-temannya yang mengajak dia berkompromi terhadap hal-hal yang salah. Dan akhirnya Demas benar-benar meninggalkan Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 33 berkata begini. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang
baik. Loh, kalau gitu apa kita ini nggak boleh Kak temenan sama teman-teman kita yang sekarang mungkin belum kenal Tuhan, yang sekarang mungkin masih sering melakukan hal yang salah dalam hidupnya? Boleh, tapi bukan cuma berteman dong, doakan mereka. Karena untuk itulah kamu ada di antara mereka, untuk berdoa bagi mereka, untuk membawa pengaruh yang baik dalam kehidupan mereka. Tahu nggak sih, ketika kamu gitu ya ditaruh Tuhan, atau kamu punya teman-teman di sekelilingmu yang kamu tahu mereka itu belum kenal Tuhan, suka melakukan hal yang salah, bahkan jatuh dalam dosa. Ketika kamu ada di antara mereka dan kamu berdoa untuk mereka, doa-doa yang kamu naikkan untuk teman-temanmu di hadapan Tuhan, itu akan menjagaimu. Supaya kamu gak ikut-ikutan melakukan hal yang salah. Karena kamu izinkan ada hati Tuhan di dalam dirimu untuk berdoa bagi teman-temanmu. Tapi selain berdoa, kamu juga perlu digembalakan sama CG leadermu. Gitu ya. Karena apa? Ketika kamu punya CG leader, CGL-mu itu akan membantumu. Membantumu apa? Membantumu berdoa juga untuk teman-temanmu. Jadi kalau kamu punya teman yang kamu rindu temanmu ini bertobat dan dimenangkan, ceritain sama CG leadermu, sama pemimpin rohanimu, kakak Eagle Kids-mu gitu ya. Ceritakan dan ajak kakak itu untuk berdoa bersama denganmu. Selain CGL-mu akan bantu kamu berdoa buat teman-temanmu, CGL-mu tuh juga akan bantu kamu loh, ngasih tahu kamu kalau kamu ada lakukan hal yang salah. Kalau kamu ada ikut-ikutan sama temanmu lakukan hal yang salah, CGL-mu tuh akan kasih tahu kamu. CGL-mu tuh bisa bantu kamu untuk kamu tuh bisa tetap dekat sama Tuhan. Jadi jangan pernah tinggalkan CG. Jangan pernah tinggalkan ibadah. Karena CG itu tempat yang tepat untuk kamu menjadi anak yang punya integritas. CG adalah tempat yang tepat untuk kamu bertumbuh menjadi anak yang punya integritas di dalam dirimu. Kalau tadi Alkitab bilang, jangan kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Berarti pergaulan yang baik akan membantumu menjadi anak-anak yang penuh integritas. Pergaulan yang baik akan membantumu menjadi anak-anak yang mencapai potensi terbesar yang Tuhan taruh di dalam hidupmu. Amin? Setuju dengan kakak? Ya, mata Tuhan melihat kita setiap hari, setiap waktu, setiap jam, setiap detik, setiap menit. Dan Tuhan itu menunggu kita untuk melakukan hal-hal yang bukan hanya baik tapi benar. Dia menunggu kita itu seperti menunggu kita tuh menanti kita untuk kasih kita reward, untuk kasih kita hadiah atas sebuah kesetiaan yang kita lakukan. Tapi yang perlu kita lakukan adalah apa? Tetaplah melakukan apa yang benar. Jangan kompromi dan izinkan kejujuran itu memimpin langkahmu. Kelilingi dirimu dengan orang-orang yang tepat. Kelilingi dirimu dengan orang-orang yang penuh integritas. Kalau kamu sekarang dengarkan khotbah ini dan kamu gak punya komunitas rohani, kamu gak punya teman-teman yang bisa membantumu jadi anak yang punya integritas, Eagle Kids mau loh jadi temenmu. Voltage mau loh jadi temenmu. Di Eagle Kids Voltage kita punya CG. Nanti selesai ibadah ini kalian bisa lihat ada link pendaftaran. Kamu bisa klik link itu dan daftarkan dirimu untuk ikut CG. Amin. Katakan sekarang sama dirimu, aku mau jadi anak yang punya integritas. Tutup Alkitabmu, kita akan berdoa. Mari kita datang kepada Tuhan dengan kesungguhan hati. Percaya deh, untuk punya integritas tuh gak perlu nunggu kamu gede. Jadi orang dewasa dulu, enggak. Tapi sekarang berapapun usiamu, kalau kamu memilih Tuhan, aku mau jadi anak yang punya integritas. Dan kamu mau mulai tidak kompromi. Dan kamu mau mulai membiarkan kejujuran memimpin jalanmu. Dan kamu mau mulai mengelilingi dirimu dengan teman-teman yang punya integritas. Kamu akan jadi anak yang punya integritas. Amin. Dimanapun kamu berada, taruh kedua tanganmu di hati.
Kita nyanyikan lagu ini ya, refnya sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Kupikirkan semua itu. Sekali lagi katakan dengan sungguh-sungguh. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Kupikirkan semua itu. Sekali lagi katakan. Semua yang benar, semua yang mulia, Terima kasih Tuhan. semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Kupikirkan semua itu. Tuhan mau setiap kalian menjadi anak-anak yang meraih setiap potensi terbesar yang Tuhan taruh dalam kehidupanmu. Semua bakat, semua cita-cita, semua mimpi, semua angan-anganmu. Tuhan mau kalian meraih itu semua dalam kehidupanmu. Tapi hari ini bangun hidupmu dengan pondasi yang tepat, yaitu integritas. Jadilah anak-anak yang punya integritas dalam kehidupanmu. Jangan kompromi. Jangan gampang berkata iya untuk sesuatu yang salah. Tapi tegaslah dan katakan tidak untuk melakukan apa yang salah. Arahkan matamu kepada Tuhan dan mulailah melakukan apa yang benar. Tuhan hari ini hamba berdoa menyerahkan setiap anak-anak Voltage dimanapun mereka berada. Ketika firman ini dibagikan kepada mereka Tuhan, biar kebenaran firman ini akan menjadi satu hal yang membangun pondasi dalam kehidupan mereka. Mereka akan menjadi anak-anak yang tulus, biarkan ketulusan itu memimpin kehidupan mereka. Mereka akan menjadi anak-anak yang benar, biarkan kebenaran itu yang menjagai setiap mereka. Mereka akan menjadi anak yang jujur, biarkan kejujuran itu yang terus menjagai setiap jalan-jalan mereka Tuhan. Hamba berdoa semua anak-anak Voltage yang mendengarkan firman ini akan menjadi anak-anak yang penuh dengan integritas. Menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu, berkati sekolah mereka Tuhan, keluarga mereka, semua hal yang mereka kerjakan, setiap mimpi, cita-cita dan angan-angan Tuhan yang akan memberkati. Tuhan jagai setiap mereka dalam kasih sayang Tuhan, dalam tangan Tuhan yang besar. Pimpin kehidupan mereka Tuhan sampai kami bisa bertemu lagi di ibadah onsite di rumah-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua anak-anak yang diberkati katakan amin. God bless you. Tuhan Yesus memberkati.